Assalamualaikum guys, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Kamis 15 Juli 2021. Alhamdulillah saya sudah agak mendingan, sudah agak enak guys. Beberapa waktu yang lalu memang lagi KO guys. Terpaksa kalah dengan C19 guys ya, yang Delta ini ternyata menyerang lebih dahsyat. Ini aku berada di luar guys ya, di teras yang masih semrawut, masih amburadul. Bermula kemarin tanggal 4 guys, 4 Juli 2021 ya, hari Minggu itu pembongkaran masjid ya. Saya lagi ngeliput, sudah tak masukkan YouTube ya, itu banyak penontonnya. Setelah itu badan tuh sudah agak terasa sakit-sakit guys sebelumnya. Jadi batuk-batuk gitu loh, batuk, pilek ya biasalah. Kalau seperti itu sudah biasa untuk orang-orang seperti kita yang ada di lapangan. Sepulang dari masjid ya, yang lagi bongkar-bongkar masjid karena masjid ini mau dijadikan masjid yang lebih bagus. Kemudian ada tetangga depan rumah meninggal guys, itu langsung ngelayat sampai siang. Setelah siang saya ke Bojonegoro guys, ada undangan dari Tesla Winner ya. Tesla Winner ini adalah cryptocurrency guys, menurut sumber berita. Satu koin ini nanti bisa untuk beli mobil Tesla guys. Sehingga aku penasaran dan aku datang ke Bojonegoro hanya untuk ikut pertemuan gitu aja, plus emplok-emplok ya, makan sate guys. Pulang agak terlalu malam guys ya, hari Minggu itu. Kemudian setelah sampai di rumah biasa istirahat, besok paginya itu sudah susah tuh bangun. Awal loro kabeh guys ya. Kepala ini pusing, sudah mulai pusing, agak panas. Kemudian batuknya itu ngekel guys. Kemudian tulang-tulang itu mulai sakit-sakit guys. Ini hari Senin, dan hari Senin itu ada teman-teman datang ke sini ya, satu gerombolan. Ada Bang Wasim, ada Mas Emam, ada Mas Umam. Ini plus istrinya Bang Wasim nih ke rumah. Ya, sempat lihat-lihat tanam-tanaman, termasuk singkong guys, termasuk labu dan sebagainya, termasuk terong yang berbuah di atas 3 meter itu. Tapi ketika mereka pulang saya malah tidak bisa bangun guys, sakit semua badan. Cuma ya aku mikir biasalah, ketika pilek aku biasanya gitu. Jadi ini juga ya wes, yang jenenge loro pilek plus watuk plus loro kabeh plus panas guys. Jadi seperti itu awalnya guys, itu hari Senin tanggal 5 ya. Tapi aku wis reso tangi guys, setelah teman-teman pulang aku tidur sudah nggak nyenyak guys, sama loro kabeh gereng ya. Loro kabeh awak. Itu besoknya itu lebih sakit lagi guys. Tak pikir hanya pilek-pilek biasa, ternyata kalau pilek biasa itu ya sakit sih sakit, cuma tidak seperti ini. Oke, lanjut ceritanya guys. Ini agak manas sedikit ya. Ini berada di depan workshop. Ada background latar belakang jahe merah ini guys. Dan sinar matahari sudah agak condong ke barat. Oke, biar agak sedikit panas tidak apa-apa. Biar tambah sehat guys. Oke, seterusnya setelah hari Selasa tersebut guys, ini badan tambah sakit guys. Langsung saya ke dokter, ke salah satu dokter di Dander guys. Saya ke dokter yang berada di Dander, diperiksa, kasih beberapa obat, dan setelah pulang obat kita konsumsi guys. Tetapi penyakit ternyata belum sembuh. Jadi
badan ini terasa sakit-sakit guys, terutama tulang ya. Tulang ini sakit sekali, tidak seperti saat biasanya ketika kena flu guys. Kena flu biasanya juga sakit tapi tidak seperti ini, remek rasanya. Balungnya remuk guys. Wis sirang ngelu, awak rada panas-panas, pilek, batuk, untuk jalan aja susah guys. Jadi seperti itu. Oh aduh ya Allah, apakah ini kena COVID ya? Karena ke dokter tidak diagnosa tentang COVID guys. Jadi hanya ditutul, kemudian setelah ditutul, kemudian dikasih obat gitu aja guys. Ya jadi karena peralatan kurang ya, di rumah praktek dokter itu nggak ada untuk swab dan sebagainya, sehingga ya udah. Tapi setelah Selasa, Rabu, Kamis itu badan tambah terasa sakit banget, rasanya semakin nggak kuat guys. Nah kemudian saya konsultasi dengan seorang sahabat yang berada di kantor guys. Menurut beliau saya harus swab. Harus swab. Dan saat itu mulut pahitnya ampun-ampun, karena mulut ini pahit banget. Saya sudah nggak mampu untuk makan guys. Jadi melihat nasi, melihat lauk itu saja itu sudah nggak ada nafsu dan sudah terasa pahit. Dan mulut rasanya pahit banget. Itu salah satu kendala, termasuk yang depan rumah itu kemudian meninggal guys. Wah, aku tambah ngeri guys. Karena nggak dian mangan juga pahit, jadi seperti itu. Akhirnya konsultasi, disuruh swab guys. Hari itu adalah hari Jumat ya. Hari Jumat kita langsung ke Puskesmas Dander. Ya. Setelah di Puskesmas Dander, ternyata untuk swabnya karena konsultasinya udah siang, untuk swabnya nggak bisa. Lanjut hari Sabtu. Oke, hari Sabtu swab guys, dicukil hidung itu. Tapi enggak apa-apa. Oke. Kemudian setelah itu dilaborat. Setelah dilaborat siang hari guys, sampai sekitar jam 11 saya dipanggil. Belum dipanggil ya, saya sudah nyari, sudah nggak betah ini badan. Diantar Mas Rusmanto ya. Badan sudah nggak betah rasanya, harus ngejer-ngejer, pahit, sakit semua. Kemudian tak cari, ternyata sudah ada jawabannya. Suratnya sudah ada bahwa saya positif. Itu dari Sabtu kemarin. Oke guys, perjuangan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa guys. Badan sakit semua ya, seperti ketika kita flu, kita batuk, itu jadi satu, tetapi sakitnya itu berlipat ganda guys, terutama tulang. Jadi untuk jalan aja susah, gelior guys. Badannya juga panas. Oke, jadi seperti itu. Dan ketika hari Jumat itu konsultasi, itu sebetulnya sudah puncak-puncaknya sakit ya. Kalau itu saya langsung ke Puskesmas. Setelah ke Puskesmas hari Jumat, hari Sabtunya baru berhasil swab guys. Setelah swab positif itu artinya memang betul-betul positif. Aku juga agak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap itu. Dan yang menarik kemarin tadi malam juga ada yang meninggal lagi di depan rumah, agak kebarat sedikit guys. Jadi semakin memperngeri, terutama keluarga guys. Anak-anak yang ada jauh ya, itu sangat kebingungan guys. Anak yang ada di Amerika, anak wedok Dewi Endah Harismawati, itu lagi bingung banget ya, tapi berada di Amerika. Kemudian anak
Lanang Arif Rohman Eko Prasetyo yang berada di Surabaya itu juga kebingungan, tapi tidak kalau untuk langsung datang ke rumah kan tidak mungkin ya, lagi isolasi mandiri. Jadi mulai awal sakit itu sudah dibelikan berbagai macam obat, berbagai macam herbal supaya cepat sembuh. Tetapi yang mempersulit adalah mulut, lambe, atau cangkem, pahit tepol guys. Jadi mau makan tuh tidak bisa akhirnya. Nah ini, padahal di dalam pikiran saya sendiri untuk mengalahkan COVID itu harus dengan imun tubuh tersendiri. Imunnya harus dibangun. Tetapi ketika mulut tidak bisa makan, terus imun dari mana? Itu aku jadi bingung guys. Oke, permasalahannya di situ. Jadi mulut itu pahit sekali. Dan 2 orang yang meninggal itu kabarnya ya, yang depan rumah. Saya juga yang kedua nggak bisa hadir tadi malam itu juga katanya nggak bisa makan juga sehingga meninggal guys. Oke, setelah itu kemudian kita rajin minum air kelapa guys ya, air kelapa. Dan mulai sakit memang kita rajin ya, sudah banyak ilmu yang bertebaran di mana-mana di masa COVID ini. Jadi kalau pagi-pagi itu adalah didi ya, berjemur ya di panasnya terik matahari ketika pagi mulai jam 8 sampai jam 10 terserah lah, pokoknya panas meruntus gitu aja. Kemudian minumnya air anget-anget setengah panas guys, pokoknya sekuatnya gitu ya. Jadi air biasa maupun air putih ya, tapi berupa agak panas. Atau saya pakai teh guys, saya punya teh gul waktu itu ya, beli dari seorang teman. Kemudian spirulina ya, spirulina itu saya minum rutin guys. Kemudian prokumin ya, prokumin adalah propolis dan kurkumin ya. Kurkumin itu habatus sada dan propolis itu menjadi agenda rutin untuk saya makan. Kemudian madu guys, jadi duduh klopo dicampur dengan madu, campur dengan uyah. Dan kebetulan kenapa kok sampai parah seperti ini, salah satu biasanya saya minum hand ya, minum handfit. Karena handfit ini sudah terbukti banyak membuat orang-orang yang kena COVID ini bisa sembuh, sehingga saya minum handfit. Tetapi kemarin itu ketika mulai kena virus ini, itu handnya itu habis. Dan di perusahaan itu habis juga guys, karena saking banyaknya peminatnya, sehingga saya telat minum hand itu. Ketika telat minum hand ya, imun tubuh saya ternyata nggak mampu ya untuk menahan gempuran daripada virus tersebut. Akhirnya bobolah pertahanan imun di tubuh kami. Semangat pagi guys. Ini yang dipersiapkan oleh anak-anak saya guys selama sakit. Anak-anak merasa khawatir, yang terlalu khawatir, sehingga dipersiapkan berbagai macam herbal atau obat-obat guys. Seperti ini berbagai macam herbal guys. Di sini ada spirulina, ada betadine untuk umur guys, ada prokumin guys ya, propolis dan habatus sauda. Nah ini ada redoxon ya. Kemudian ini ada oksigen. Ini saya jadi bingung. Ini propolis guys ya, propolis dari British, dari Inggris ya mungkin ya. Dan ini obat-obat dari dokter ya. Ketika awal-awal sakit kemarin kita periksa ke dokter dan diberikan beberapa macam obat ya. Dan ini ada barang lama nih, HCS waktu itu, ada caplang minyak kayu putih ini
Dan di kotak-kotak ini adalah masker guys. Dan ini, nah ini antivirusnya guys. Setelah kita periksa di puskesmas kemarin, mendapatkan antivirus ya. Ini ada vitamin, ini gede-gede banget ini. Oke, kemudian ini ada juga dipersiapkan oleh anak-anak saya yang dari Surabaya maupun dari Amerika. Karena saking khawatir terhadap orang tuanya, sehingga dipersiapkan berbagai macam herbal, berbagai macam peralatan agar orang tua segera sembuh. Ini ada kelapa ya, kelapa muda, ini yang kelapa hijau guys. Ini ada PCO ya. PCO itu kalau untuk Bojonegoro nek ngarani apa ya, kelapa diparo terus dedekne blundu ya. Itu guys. Dan ini ada madu ya, madu rasa. Ini masih ada GPU juga. Dan ini ada madu yang dari hutan guys. Oke, itu sekilas yang dipersiapkan oleh anak-anak ketika bapaknya kena serangan C19 guys. Ya biasanya teman-teman medis itu C19, biar gak usah nyebut yang macam-macam gitu. Alhamdulillah ini sudah enakan guys ya. Jadi bisa membuat konten supaya nanti teman-teman ini lebih siap lagi ya. Jangan sampai terkena seperti saya.